walaupun saya juga bersyukur saya alumni Monash, kayak Pak Ari alumni Melbourne. Tapi lewat Harvard Business School alumninya, saya merasa dipelihara. Saya dikasih training yang luar biasa untuk menghadapi kondisi krisis ini sebagai individu, sebagai investor, sebagai entrepreneur, sebagai keluarga. Ya. Dan dari sekolah duniawi ini justru ada pertanyaan spiritual yang disampaikan kepada saya. Dan ini lucunya ada di kuliah keuangan. Itu kuliah nomor 2-nya dari 5. Yaitu dalam kuliah keuangan tersebut justru kita ditanya, what do I want to be during the crisis? During this crisis. Lalu, what do I want to be when the crisis is over? Nah, ada banyak pilihan tuh. Orang menjadi takut, wah mulai beli-beli makanan kering dari supermarket, mulai ambil tabungan di bank, mulai panik. Kalau di Amerika yang toiletnya harus pakai toilet paper, mereka ambil toilet paper, ada lelucon orang bertransaksi toilet paper, bukan dengan uang. Saya ingat minggu-minggu itu ada kondisi fear. Tapi ada juga pilihan, mau ada di learning zone, atau mau ada di growing zone. Nah, di growing zone ini senang nih, karena di situ kita diajak untuk memikirkan orang lain dan bagaimana menolong mereka. Kita diajak untuk berpikir soal kenapa saya ada di sini. Lalu diajak bersyukur, lalu diajak untuk hidup sekarang, enggak karena masa lalu, atau terlalu worry buat masa depan. Jadi pilihannya ada di saya. Dan herannya, pesan itu ada di sekolah duniawi gitu loh, dalam mata kuliah finance buat alumni Harvard Business School. What do I want to be during this crisis? And what do I want to be when this crisis is over? Mau kemana? Sekarang atau nanti? Gambar ini ternyata banyak viral di Indonesia. Ini salah satu viral yang bagus. Lalu mulai ada istilah-istilah tuh, zaman bulan Februari, Maret, mulai ada kata-kata agile. Mulai ada kata-kata cool under pressure, disiplin, inquisitive, harus terus berpikir, mencari tahu, openness tinggi, berpikir dinamik, bukan linear, karena menyadari dalam setiap suasana dan situasi ada kedaulatan Tuhan. Lalu pada saat itu mulai ada kata-kata no blame culture, nggak boleh saling menyalahkan. Lalu meningkat jadi super disiplin, safety first. Semua orang harus pakai mask, cuci tangan, dan seterusnya. Lalu mulai ada istilah good job strategy. Kita harus perhatiin karyawan kalau kita pengusaha, harus tahan banting. Kata Pak Pras tadi, high achiever. Mikir hari ini bagaimana besok lebih baik lagi saya perform di dunia ini. Mulai ada dicanangkan tadi kan untuk keep learning, menjadi murah hati. Jadi saya ingatlah sama perusahaan saya, di mana saya pernah 13 tahun melayani. Perusahaannya namanya Selam Bersih, perusahaan minyak. Di situ kata-kata ini sudah menjadi darah daging ya. Jadi bukan hal baru. Begitu dengar tema anti-fragile pengusaha yang anti pecah, wah ini mah kata-kata yang biasa saya dengar dan saya jalani. Itu menjadi raison d'être.
menjadi alasan mengapa saya ada di dunia ini. Ya. Jadi kembali lagi pertanyaannya, who do I want to be? And who do I want to be during and after the crisis? Alhamdulillah saya udah ada jawabannya. Karena dari kecil udah kayak gini. Dan ketika banyak orang ribut menyalahkan, fokusnya sama COVID-19, coronavirus, saya ngasih tulisan. Di kelas saya juga, di tempat training saya juga, saya bilang, ada krisis yang lebih besar lagi. COVID-19 membuat kita menjadi blindsided. Artinya nggak miopia. Kalau pakai kacamata itu birabun, kita bisa ngelihat yang dekat aja tapi yang jauh nggak. Apa tuh yang jauh? Pada saat itu, harga minyak udah mulai turun sampai ke $20 per barrel. Nah, saya sebagai latar belakang orang minyak, saya nulis, wait, be careful. COVID-19 is one thing, tapi ada lagi bencana yang menanti. Lalu pada saat itu stock market di Amerika turun sampai 47%. Sorry, besarnya 47%. Lalu nomor 3, perang yang berlangsung nggak berhenti gara-gara COVID kok. Ya. Pada saat itu grup-grup elit di WhatsApp grup elit sibuk menyalahkan pemerintah, sibuk menyalahkan si A, si B, organisasi C, organisasi D, tanpa menyadari bahwa di tempat lain orang yang sedang mengungsi justru tambah menderita dalam pengungsiannya. Mengungsi karena perang, mengungsi karena pernah menjadi korban bencana alam, kemiskinan, yang miskin sebelum COVID, tambah miskin setelah mengalami COVID. Orang yang tadinya nggak punya akses kepada pendidikan, dengan adanya COVID, makin nggak bisa akses pendidikan. Orang yang nggak punya akses kepada air bersih, makin nggak bisa diperbaiki aksesnya air bersih. Bencana kebanyakan plastik di laut tetap berjalan. Itu tuh bencana-bencana yang sebenarnya ada, tiba-tiba terlupakan, atau sedang menanti, tapi kita nggak lihat. Lalu saya juga lancang menulis gitu ya, berusaha berpikir positif bahwa sebenarnya ada yang baik dari COVID-19 ini. Ada yang baik dari COVID-19 ini. Misalnya, udara menjadi lebih bersih, ozon menjadi lebih kecil bolongnya, lalu nanti ada foto-foto lihat pemandangan yang bagus, lalu COVID juga memberikan katanya tadi kesempatan dalam penderitaan, dan contohnya sangat jelas gitu loh. Ya memang kita sedih, ada yang meninggal. Keluarga, kenalan yang udah meninggal. Dokter meninggal, perawat meninggal. Mereka jadi pahlawan, dikubur di Taman Makam Pahlawan. Terima kasih. Tapi terlambat. Nggak ada yang pengen jadi pahlawan. Nggak ada. Lebih baik tinggal sama keluarganya, berbakti buat mereka happy. Lah, mubazir dong kalau udah yang korban gitu, pahlawan kayak gitu. Kalau ternyata bencana ini hanya menghasilkan bencana, tidak menghasilkan sesuatu yang positif. No blame culture. 1. Lalu ini krisis yang belum pernah ada sebelumnya. 2.
Lalu nggak ada jawaban yang udah dirumuskan untuk krisis ini. Ya, nanti kalau ada waktu, kenapa Pak bedanya ini sama Ebola apa? Bedanya ini sama Perang Dunia II apa? Gitu loh. Lalu juga kita tahu, daripada nyalain orang, di dunia entrepreneurship kita belajar di design thinking, nggak pernah boleh ngatain sebuah ide itu tolol. Nggak boleh ngatain, oh ide bodoh tuh. Nggak boleh. Kebanyakan kesalahan kita sebagai manusia ialah kita sibuk mencari jawaban, bukan sibuk mencari pertanyaan. Wah, bagus banget ya. Rupanya kalau kita berpikir rasional, maka apa yang kita pelajari di sekolah itu juga membantu. Jadi saya ingat pada saat itu lebih penting untuk mempertahankan posisi tetap bertanya, tetap belajar, bukan sibuk ngasih nasihat. Pesan saya waktu itu, jaga jarak dan punya hati yang mengerti penderitaan orang lain. Jadi gambarnya yang sebelah kiri itu, orang bilang, oh mudah-mudahan ini cepat berlalu. Tapi mereka lupa ada bencana lebih besar yang sudah ada, tapi tertutup, akan datang, tapi nggak kelihatan. Ada hubungannya sama COVID atau tidak? Tapi ada. Oke. Jadi, COVID berkembang. Bukan hanya sebagai medical crisis, tapi menjadi economic crisis. Lalu kalau kata profesor saya di MIT, menjadi mental health crisis. Banyak orang stres, banyak orang menjadi depres karena keadaan ini. Saya mau kasih lihat contoh betapa dunia bernafas lebih baik. Ini contohnya. Ini pemandangan yang sangat menakjubkan. Ini juga contohnya dari kota yang sama. Contoh lagi dari kota yang sama. Bersih. Setelah ratusan tahun nggak pernah ngalamin kebersihan ini, ikan nongol di permukaan sungai-sungai di Venice. Ini yang Persija senang banget melihat pemandangan cantik, dan menurut gambar ini sih yang ngasih ke saya katanya bukan studio edit Jakarta. Kita ngelihat lagi, cakep banget tuh. Ini saya pinjam dari gambar orang. Jakarta, cakep banget tuh. Biru banget. Mungkin sebelah kiri saya ragu tuh, jangan-jangan editan tuh. Tapi terlepas dari itu, saya nyaksin sendiri pemandangan bagus. Oke, kalau bosen Jakarta, saya mau kasih gambar sesuatu. Ini di Bandung, dari teman saya. Katanya, saya ingat banget pesannya, belum pernah setelah sekian lama, sejak dia pulang dari MIT, akhir tahun 90, dia melihat ada gunung berlapis-lapis di Bandung. Dan ini di Pangandaran. Saya ingat banget narasinya. Kok seperti Lake Genève di Switzerland. Ini bukan di Switzerland nih. Ini gambar pakai drone. Lalu ini foto di kampus saya yang lama, UGM. Melihat dengan gagahnya itu gedung pusat UGM, di belakangnya ada gedung Merapi. Ya, tahun 89 saya di sana sering melihat pemandangan ini. Kesini-sininya enggak. Tapi justru ketika social distancing, ketika polusi berkurang, ketika ada bencana, tanda kutip, dunia beristirahat. Istri saya juga dokter. Oh, istri saya dokter, bukan juga. Istri saya dokter.
Katanya kalau hospital itu adalah medan perang. Makanya di tulisan saya bilang dia setiap hari pergi ke medan perang. Orang banyak ngomongin soal COVID sana, COVID sini, harus gini, harus gitu. Tanpa pernah merasakan betapa mengerikannya. Setiap hari kalau keluarganya pulang, barangkali dia bawa COVID ke rumah. Nggak ngebayangin. Nanti kalau amit-amit Bang Bayi jadi pahlawan gitu ya. Oh, dengan sedih turut berduka cita atas meninggalnya istri dari Pak Toro, pahlawan kita. Telat jadi pahlawan, bro. People kebanyakan nasihatin orang lain. Ini kok krisis nggak pernah ada sebelumnya gitu loh. Jempolnya ini paling cepat kalau forward message. Baca aja enggak. Forward. Nunjuk. Oh, salah itu. Salah government, salah menteri, salah majikan. Apa hak saya? Gitu kan. Saya ingat bulan-bulan pertama itu, minggu-minggu pertama, di tempat saya mengajar, ada gerakan pelajarnya yang minta kompensasi internet. Boro-boro mikirin internet. Hidup sehat aja, udah bersyukur ke waktu itu. Waktu kita berhadapan dengan kematian, di situ kita mencintai kehidupan. Saya menjadi lebih bersyukur, harusnya menjadi ngitung berkat. Karena setiap hari ngelihat kematian tuh datang ke rumah. Hari ini negatif, memangnya selalu negatif. Setiap hari bergaulnya sama di tempat yang banyak COVID-nya. Pesan saya waktu itu, stop ngasih nasihat. Belajar sama-sama. Sekali lagi, nggak ada blueprint. Ini bukan sekedar medical issue, tapi juga menjadi ekonomi dan politics. Nggak bisa kita nggak melibatkan kekuatan politik. Nggak bisa, nggak. Dan ini saya dapat pencerahan karena ikut kuliah-kuliah susulan dari sekolah saya. Yang tadinya sebel sama politician, kali ya, tapi sekarang lebih menghargai. Karena sistem nggak bisa jalan tanpa politician. Lalu nanti COVID mengantarkan kita kepada social challenge. Nah, pesannya, kita semua, yang diperlukan itu adalah rasa simpati dan rasa compassion satu dengan lainnya. Tetapi sesungguhnya, kalau boleh sih, kalau boleh, CEO atau pemimpin itu harusnya ada 3. Pada saat itu saya berpikir kalau boleh mereka jujur akan situasinya. Itu namanya brutally honest. Lalu yang kedua, kasih harapan yang rasional untuk membangkitkan optimis. Optimisme itu penting. Setiap hari manusia itu ngomong dengan dirinya sendiri 300 sampai 800 kali. Kalau kita nggak optimis, maka 800 kali sehari kita ngisi hal-hal yang negatif di pikiran kita. Ngeri. Lalu yang ketiga, menawarkan authentic emotional understanding. Bukan cuman lip service gitu. Tapi ada di hati CEO, manajer, punya perusahaan untuk ngomong kepada karyawannya, untuk nolong karyawannya, keluarganya. Teman saya yang di South Africa tadi, dalam 3 bulan nggak ada income, dia mempertahankan karyawannya. Sekarang, menjelang Lebaran ini, dia baru kasih hanya 75% gaji mereka. Ya.
Ya, syukur dia bisa begitu, karena dia punya kekuatan yang banyak orang nggak punya, yaitu cash flow. Sistemnya dia mempertahankan cash flow. Berapa bulan kamu cash flow-nya? 1 tahun. Wah, sehat banget ya. Ketimbangannya perusahaan yang gayanya besar, biliunan dolar, dipuji-puji seluruh bangsa karena super unicorn, tapi dalam masa krisis ini boro-boro bayar karyawannya. Minta pemerintah tuh ngasih 600.000 sebulan. Jahat. Kalau untung, dia nggak bayar pajak. Tapi kebetulan nggak ada untung. Nah, kalau mau lihat contohnya, pemimpin yang disebut waktu di kelas saya itu namanya Perdana Menteri New Zealand, wanita, Jacinda Ardern. Dan saya senang nih selama krisis ini ada penelitian menunjukkan bahwa organisasi kalau dipimpin oleh perempuan, wanita, Masya Allah, survival-nya jauh lebih bagus. Ya, happy saya dengarnya. And very proud buat mama saya yang almarhum, buat istri saya juga. Akhirnya dalam krisis ini saya memutuskan, nah ini jalan ceritanya sampai nanti saya kasih framework ya, bahwa kami sekeluarga hanya akan mendukung perusahaan-perusahaan yang menyediakan job beneran, yang membuat karyawannya memiliki arti dan martabat, bukan pura-pura kerja. Pura-pura kerja, tapi sebenarnya nongkrong selama 8 jam. Saya dapat gajinya 5,3 juta. Oh, belum dihitung 8 jam nganggurnya, nongkrong, kotor. Sehari-hari ini, pegawai tukang bersih-bersih DKI itu masih ada. Dan memiliki kebanggaan yang besar banget. Dibandingkan dengan karyawan perusahaan tertentu yang bangga banget dengan kebebasannya, tapi dalam krisis ini, kasihan. Mereka menjadi sebuah sub-community yang harus nerima bantuan dari sana-sini. Nah, saya milih perusahaan yang memperhatikan karyawannya. Karyawan perusahaan yang digambar ini, itu istri saya lagi mau naik menuju rumah sakit, itu memberikan beasiswa sama anak-anak sopirnya. Lalu memberikan pinjaman, merekomendasikan pinjaman lunak kepada bank buat sopir-sopir yang sudah sekian tahun kerja. Mereka dikasih training safety. Lalu perusahaan ini selalu punya inovasi. Dan lucunya, banyak banget sopir-sopirnya nyamperin saya setelah posting saya. Nah, itu keputusan saya sebagai manusia. Kecil, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya putusin, walaupun saya kecil, kalau ada 1 juta orang kayak saya, maka niscaya orang-orang yang kerja dengan arti dan martabat akan terus kerja. Oke? Tuh. Ramadan, katanya ini bulan pengorbanan. Dengan memperhatikan orang-orang yang enggak seberuntung kita. Yang kepada mereka, hidup saya juga bergantung. Misal, saya sama satpam saya sama tukang cukur saya sama tukang pijat saya, istri saya sama tukang salonnya, ibu salon, istri saya sama staff-staffnya, perawatnya, tukang yang nganter makanan. Lalu mereka juga kepada kita, mereka juga bergantung. Nah, ini kesempatan. COVID-19. Sebelum COVID-19, kita udah harusnya memperhatikan mereka. Dengan COVID-19, ditambah Ramadan, ya lebih-lebih lagi. Ngapain nunggu 600.000?
dari pemerintah. Tapi alhamdulillah masih ada niat itu. Dan terpujilah mereka. Mudah-mudahan nyampe. Ya nggak, Ri? Kalau nggak nyampe, kita aja yang buat. Di sini ada berapa orang hari ini? Udah berapa orang? 112. 112, kita punya satpam atau kita punya karyawan, maka kita kasih mereka hadiah 100.000 satu orang. Kita punya misalnya satu tukang kebun, satu tukang sopir, 3 satpam, 5, 6, 100.000 kali 20, 2 juta. Untuk sebuah grup. Jauh lebih besar dari tunjangan tadi. Dan itu yang nolong siapa? Kita. Orang kecil. Nggak perlu jadi kaya untuk memberi. Katanya sih, lebih berbahagia memberi dalam kekurangan daripada memberi ketika kaya raya. Udah biasa. DLJ jalan gitu, bro. Iya. Mantap lah. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini yang paling yang terakhir kalau nggak salah ini posting saya ini. Bahwasanya banyak nih ramalan. Nanti habis krisis, bisnisnya ini habis krisis, akan begini, ya. Akan begini. Kita nggak pernah tahu, kan makanya ada gambar bola kristal itu. Wallahu alam, walaupun saya hampir setuju ya, disrupsi itu sudah terjadi. Disrupsi MOOC di pendidikan, nggak usah nunggu COVID. Waktu Desember kita ketemu, udah kita bicarain bahwa ke depannya, kalau ingat, pendidikan itu udah kayak zaman dulu. Kalau saya nggak perlu ijazah, maka saya tinggal cari guru atau profesor yang saya sukai, lalu transaksi bayarannya pakai blockchain, pakai self ini chip, tuker. Maka Pak Profesor dapat sekian persen dari penghasilan saya sampai tahun ke depan, selanjutnya. Lalu saya dapat ilmunya. Ijazah. Wah, kalau mau ijazah ya bayar. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Itu Tesla, Apple, sekarang malah ngelawan arus tuh. Merekrut karyawan tanpa ijazah. Seneng kan? Jadi ngejar ijazah itu udah paradigma lama. Nah, oke. Apa tuh namanya? Ada disrupsi. Akan jadi apa ke depan setelah krisis? Itu banyak yang ngeramal. Terlepas dari itu, disrupsi ada di mana-mana. Sedang terjadi di industri-industri tertentu. Ya. Termasuk pendidikan, termasuk kesehatan, termasuk makanan, gitu. Jadi, terima aja. Akan disrupsi. Akan terdisrupsi. Tapi jangan egois. Jangan kita mikirin disrupsi, mendisrupsi. Tapi tolong pikirin juga dong. Yang terdisrupted gimana? Bos-bosnya, misalnya kita kerja sama orang, mereka yang susah berubah karena pemilik bisnis puluhan tahun, ide baru, mereka terdisrupted. Jangan terlalu latah juga nih, ikut-ikutan semangat disrupsi, tapi perusahaan kita yang terdisrupted, nggak kita pikirin. Jadi pesannya dari tulisan ini ialah back to basic. Mengutamakan, nomor 1, ada 3 nih. Nomor 1, kalau kita pengusaha zaman ini, shorten selling cycle. Artinya, free cash flow. Ya. Ini bukan cuma di perusahaan, di rumah tangga juga. Ekonomi, pelajaran tentang rumah gitu kan, oikos, nomos, ekonomi, kalau ingat pelajaran SMP. Back to basic, free cash flow. Free cash flow, penting. Lalu nomor 2,
Back to basic. Dengan efisiensi, ngejalan perusahaan, lalu reinvest, retain earning, harus ada. Lalu back to basic, memperhatikan return on investment, return on asset, lalu fokus sama revenue driven, bukan cuman cari-cari uang investor, lalu dibakar-bakar. Kalau gitu, bisnisnya itu nanti namanya ikutan menciptakan goror. Back to basic. Ya, saya nggak ada yang baru dengan e-commerce kok. Nah ini, e-commerce itu udah ada 30 tahun, bagian dari internet. Waktu Jeff Bezos masih kerja di Wall Street, sebelum dia buka Amazon.com, udah ada kok books.com, jualan online. Kalau kita mau ngotot soal Amazon.com, Amazon.com secara disiplin ceritanya sama. Saya bukan online retailer, saya offline retailer. Tahun 2000, waktu valuasinya 85 per share, sorry, pas harganya 85 per share, tapi valuasinya sekitar 42. Pada saat itu, Amazon dari 2000 sampai 2010 berhasil sampai sekarang. Karena mereka punya ekosistem yang udah jadi. Harus ada bisnisnya sebelum jualan online. Harus ada toko bukunya. Harus ada bukunya sebelum jualan online. Amazon menjadi sukses. Valuasinya bagus. Karena ceritanya konsisten. Mereka memperhatikan mom and pops. Mereka juga memperhatikan small medium enterprise. Mereka memperhatikan UMKM. UMKM sekarang disuruh digital. Ya buat apa cepet-cepet digital? Culture-nya nggak siap. UMKM dikasih insentif untuk ikutan platform. Buat apa? Oh, nggak ada yang beli awalnya. Kalau nggak ada yang beli awalnya, tiba-tiba online, akhirnya perlu uang bakar untuk bawa orang ikutin ke platformnya. Mari kita lihat contoh yang dibuat oleh LDII. Tempat belanja yang dimulai di COVID ini dari member, dari jemaah di Bekasi yang punya keperluan membeli sayur, membeli keperluan rumah tangga sehari-hari, tapi nggak bisa keluar karena social distancing. Lalu di pihak lain, ada tukang sayur langganan, ada toko langganan, yang kesepian karena nggak ada yang datang. Akhirnya ada gerakan yang mempertemukan kelompok ibu-ibu sama kelompok pedagang atau produsen. Belum ada online. Mau ketemu dulu, saya bawain, dia bayar, saya bawain, bayar. Ada itu dulu. Ini belum ada online. Untuk mempermudahnya, dibuat online. Ya. Aduh, ini kuliah sendiri nih. Soal anti latah platform. Tapi Pak Ari, alhamdulillah, sama berpikirnya. Nggak gila platform. Platform yang bagus itu dimulai dari single side bisnis yang bagus. Oke? Jadi jangan terpengaruh sama ramalan-ramalan, walaupun kita bisa pakai sebagai bahan perenungan. Tapi back to basic, cash flow. Itu penting. Yang kedua, KPI basic. Lalu yang ketiga, yang belum saya sebut nih, jaga customer-nya. Saya pernah beli minyak kayu putih sama seorang jemaah LDII dan saya seneng banget. Saya pengen beli lagi. Nah itu harusnya dijaga tuh customer-nya. Pak, gimana kayu putihnya? Yang level 3, apa yang
yang kemurniannya bisa diminum, itu gimana? Kan saya pengen banget tuh beli lagi. Masa cukup dari Desember sampai sekarang 2 botol? Kurang lah. Tiap malam saya pakai kayu putih. Ada COVID, nggak ada COVID, harusnya jaga customer. Terus yang keempat, begitu menjelang bisnisnya mau dibuka lagi setelah COVID lewat, ya mudah-mudahan ada cukup cash yang tersisa. Atau ada untuk revamping the operation. Sekarang pertanyaannya, kalau surviving aja nggak bisa, apalagi nanti revamping, mulai operasi. Perusahaan yang pabrik yang tadinya tutup, toko yang tadinya tutup. Jangan dong. Saling tolong-menolong nih pesannya nih. Saya penganut prinsip tangan sendiri. Kalau bisa, teman-teman, keluarga besar, saling tolong. Ada komunitas ekosistem financing. Sehingga bisa membantu kebutuhan cash yang super besar. Jangan lupa tuh, ada kita perlu cash, pengusaha-pengusaha perlu cash yang jauh lebih besar daripada sekarang. Waktu mau revamping operation. Jadi, ini nih krisis yang belum pernah ada. Nggak ada jawabannya. Bukan nggak ada jawabannya. Nggak ada model yang kita bisa contoh. Ingat-ingatlah. Presiden. Nggak ada presiden. Ya. Jadi ahli pandemik deh. Walaupun wajar kalau kita bingung. Kemarin bilang boleh mudik, sekarang nggak boleh mudik, lalu boleh mudik lagi. Tapi jangan jadi bahan penghinaan, jadi bahan pelajaran. Karena kalau kita yang duduk di posisi itu, barangkali lebih parah keputusannya. Gitu. Lalu yang ketiga, 2B. Situasi ini belum selesai nih, kata Pak Pras. Ini belum new normal. Belum. Masih panjang. Dan ini bukan sprint, bukan lari cepat. Ini maraton. Jadi jangan ngoyo sekarang. Pelan, jaga irama. Masih panjang nih, serem ya? Jangan dong. Punya Tuhan kok serem. Lalu ini yang dilakukan oleh ini bagus nih. Ada proses pemeliharaan jemaah dengan kuliah-kuliah online, memberikan pengajaran Al-Quran, pengajaran ilmu kayak gini, bagaimana mengaktifkan SMI. Jadi new normal. Nah, kalau new normal jangan kayak gini ya, Mas. Udah dari Februari di rumah, sekarang bulan Mei, yang tadinya gagah kayak Spider-Man, jadi yang kanan. Gitu kan. Jangan new normal kayak gini. Hati-hati. Ya. Wajar kok kita syok. Kita syok wajar. Manusiawi, bro. Yang bilang, Pak, jangan syok, Pak. Jangan gitu dong. Manusia itu ada mekanisme syok. Kalau dia bukan syok, itu robot. Robot pun bisa syok kalau dikasih tegangan yang lebih tinggi dari seharusnya. Jadi syok itu manusiawi. Menyangkali kenyataan juga manusiawi. Frustrasi juga manusiawi. Depresi juga manusiawi. Jangan dilawan. Ikutin prosesnya. Jadi, shock, denial, frustrasi, depresi. Tapi jangan lama-lama. Itu bedanya kita nih sama orang-orang yang keasikan sama baper ya, atau penderitaan. Jangan dong. Makanya saya semangat nih sama semangatnya, ketularan semangatnya Pak Pras, Pak Ari, dan Pak Dodi, dan seluruh pemimpinnya LDI. Terlepas dari LDII atau enggak. Tapi message-nya jelas. Jangan nyerah. Ada proses gini, kita fokus sama experimenting. Buat ngambil keputusan, buat jadi orang yang lebih baik lagi. Jangan lama-lama di di fase shock, denial, frustrasi,
depresi. Tapi juga nggak boleh shocknya, nggak boleh daya lo, nggak boleh. Itu kita manusia, kodratnya kayak gini. Perlu diingat sekali lagi, orang tanya sama saya tadi malam, jam 2 pagi saya ditelepon kerang-kering dari Afrika Selatan. Dari semua kehidupanmu, pelajaranmu yang kamu ambil dari banyak universitas, kuliah apa yang kamu paling ingat? Saya bilang yang paling mengena di otak saya, yaitu kuliah sistem dinamik. Bahwasannya dulu saya waktu kecil, bapak saya marinir, ngajarin saya berpikir lurus, linear. Ya, sebagai orang yang pintar katanya, juara 1 dari TK sampai SMA, lurus berpikirnya. Aduh, nyesel saya. Tapi bersyukur bahwa orang tua saya ngajarin berpikir lurus. Nah, waktu itu kan nggak ada yang ngajarin soal dinamik. Nggak ada yang lurus. Kita maunya bulan ini jalan-jalan misalnya ke umroh. Ramadan dari di Mekah. Ada COVID. Itulah kehidupan. Amin. Benar banget. Itulah kehidupan. Nggak ada yang lurus. Ini saya lewatin cepat. Ini kehidupan. Ini yang saya bilang tadi. Dinamis. Kita mau Ramadan di Mekah. Lalu kita siapin semua sistem. Kemudian kita pikir, ya, beli tiket sekarang, beli hotel sekarang, beli umroh sekarang. Nggak taunya, bro, berubah semuanya. Tapi jangan negatif aja. Di rumah kan kita enak juga. Nikmatin rumah. Saya 24 tahun, lebih sering tinggal di hotel daripada di rumah. Adanya COVID, saya baru tahu rumah saya di ujung sini ada kotoran kayak gini, di ujung sana ada kotoran kayak gini. Udah 12 tahun nggak pernah dibersihin misalnya. Saya baru tahu. Yang punya rumah istri saya sama anjing saya. Saya nggak ada di rumah. Bersyukur. Nah, ini gambarnya. Saya mau punya goal. Saya pengen punya market share yang lebih besar. Saya pengen lebih untung. Saya pengen rumah lebih besar. Punya mobil lebih besar. Lebih bagus. Keputusan saya, itu tujuannya. Lalu ternyata nggak terjadi. Nggak bisa. Perubahan selalu ada. You know? Ini penting banget. Karena kita ternyata nggak linear hidupnya. Tapi ada di sistem yang dinamis ini. Ada di sebelah kanan itu, di sebelah kanan itu side effects. Orang bilang unintended effect. Tapi buat orang yang tahu apa artinya ini, dia bisa bilang itu goib. Dia bisa bilang itu takdir. Ya. Itu kerendah hatian kita. Yang ngajarin ini bukan pendeta saya. Yang ngajarin ini profesor normal dari MIT. Ngajarin saya, mengingatkan saya soal sovereignty of God. Kedaulatan Tuhan dalam segala persoalan. Waktu kita berhasil di puncak, Tuhan berdaulat. Waktu kita lagi terkapar, kurang lebih kayak gini, Tuhan juga berdaulat. Enak kalau punya Tuhan. Enak banget. Kalau enggak kesepian. Jadi, jangan egois juga. Ngerancang, semuanya dirancang. Seolah-olah hidup itu berputar kita. Berputar di sekitar hidup kita, di hidup keluarga kita. Seolah-olah kalau kita punya keluarga itu, maka dunia ngikutin kita. Jangan begitu. Ada sistem lain nih. Kalau di bisnis, kita buat kampanye marketing, lalu kita curi market share, berhasil dapat market share, memang kompetitornya diam aja. Kompetitornya juga akan beraksi. Perusahaan-perusahaan besar yang terdisrupsi oleh startup, lu kira dia diam aja? Mereka punya power kok buat ngebunuh startupnya. Dan itu yang terjadi. Besar dikit, beli, dibunuh Pak. Kanibal aja. Itu kan simple. Nanti kuliahnya lain lagi. Jadi ada banyak peserta. Dan ini apa gambarnya? Ini gambar nunjukin bahwa pertama, kita nggak bisa takabur.
Yang kedua, Tuhan berdaulat. Yang ketiga, kita nggak sendirian, bro. Ada orang lain. Ada sistem lain. Nah, teman-teman di sini rata-rata mungkin bisnisnya UMKM. Nah, secara statistik mereka bisnis lebih banyak UMKM. Sangat perlu. Tahun 98 waktu krisis monitor yang menolong Indonesia, itu UMKM-nya. Sekarang pun nih, ya, dalam keadaan kayak gini, terjadi lagi. Yang menolong itu nanti bisnis dari kita, oleh kita, buat kita. Nggak usah ekspor. Analisa-analisa hebat para ekonom mendukung cerita ini. Bagaimana mau ekspor? Wong yang mau beli di luar sana juga lagi sibuk ngurusin bangsanya. Jadi, kita punya ekspor pun nggak bisa. Untung. Ada untung. Pasar kita besar. 265 juta orang. Mahasiswa saya bilang, Pak, COVID, Pak. Petani miskin, Pak. Kok bisa di saat ini saya cari sayur? Orang-orang di Menteng mau sayur segar. Nggak ada yang nggak makan sayur. Dan nggak ada yang mau makan sayur nggak segar. Nah, itu opportunity itu. Tapi jangan cariin saya sayur dari pasar dong. Harusnya cepat cari jemaah LDI yang punya kebun, yang punya sawah, yang punya sayur kangkung, kebun wortel. Bantuin. Bawa hasilnya ke ibu-ibu di rumah. Apa yang berkembang bisnisnya nanti? Logistik perlu, bro. Nggak usah kayak sekarang. Startup logistik, bolak-balik, presentasi pitching. Nih, begitu COVID, kagak ada yang kedengeran. Nggak ada yang kedengeran. Boro-boro nolong orang. Jadi, yang UMKM itu akan berperan. Nah, gambar ini saya pasang di ITB untuk bercerita. Walaupun UMKM itu sangat berperan, tetapi kalau boleh ada innovation driven enterprise, yaitu perusahaan-perusahaan yang berbasis inovasi. Ya. Harus ada dong. Buat apa? Ya supaya kita keluar dari middle